تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Qala haddatsana Ishaq bin Musa, tapi haditsnya lemah, ada keterputusan. Ya, sebagian ulama pada riwayat yang seperti ini kadang mereka terima karena dianggap saling menguatkan dan didukung oleh dalil-dalil umum tentang hal tersebut. Makanya saya katakan yang mengatakan 20 rakaat, 23 rakaat itu enggak apa-apa. Tidak ada masalah. Iya. Kalau dia lakukan. Qala haddatsana Ishaq bin Musa, qala haddatsana Ma'an, qala haddatsana Malikun bimithlihi. Kemudian kata beliau haddatsana Qutaibah an Malik wa ibnu Anas an Daud ibnu al-Husain annahu sami'a Abdurrahman ibn Hurmuz al-Araja yaqulu ma adraktu an-nas illa wa hum yal'anuna al-kafara fi Ramadan wa kana al-qari'u yaqumu bi suratil Baqarah fi 8 raka'at fa idza qama biha fi 12 raka'ah ra'a an-nasu an qad khaffaf. Iya. Ini asar dari Al-A'raj, Abdurrahman bin Hurmuz, beliau tabi'in. Kata beliau, saya dapati manusia, mereka semuanya melaknat orang kafir di bulan Ramadan. Apa maksudnya? Ada doa kunutnya. Ada kunut nazilanya. Kunut nazilanya itu karena orang kafir membantai umat Islam misalnya atau berbuat kezaliman, makanya didoakan di sholat supaya dibalas. Nah, begitu maksudnya. Nah, itu terjadi. Dan ini dalil tentang bolehnya kunut di bulan Ramadan, di sholat tarawih. Apakah kunutnya dari awal malam atau dari pertengahan bulan? Nah, itu dua pendapat. Sebagian berpendapat dari pertengahan bulan karena ada sebagian athar yang menunjukkan akan hal tersebut. Ada yang berpendapat asalnya kunut di sholat malam tarawih itu sama dengan sholat malam, disyariatkan tiap malam. Maka ada yang kunut memang dari awal malam dan itu juga tidak ada masalah. Semuanya boleh, nggak apa-apa insya Allah. Jelas ya, cuman lihat aja di kebiasaan manusia. Saya selalu berkata kepada teman-teman, kalau ada sebuah hukum mengandung dua kemungkinan, boleh ini boleh itu, kemudian kita hidup di sebuah masyarakat, dia pegang salah satunya, maka kita ikuti apa yang mereka pegang. Karena asalnya ada keluasan, jangan dipersulit. Ya kalau misalnya masjid itu umumnya dia kunutnya di pertengahan Ramadan, antum jangan jadi imam kunut di awal Ramadan, nanti aneh bagi mereka. Jelas ya, ikut saja sama mereka. Nanti di akhir Ramadan, apa di pertengahan, setelah tanggal 16 baru kunut, begitu. Jelas ya? Harusnya seperti itu yang dilakukan. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, di sini dikatakan oleh Al-A'raj, ada orang yang membaca Al-Quran, dia baca surah Al-Baqarah dalam 8 rakaat. Surah Al-Baqarah dalam apa? 8 rakaat. Jadi kalau ada yang membaca surah Al-Baqarah 12 rakaat, itu artinya orang-orang sudah mengatakan ini sholatnya diperingan. Ya, Masya Allah ya. Jadi kalau sholat 12 rakaat pakai surah Al-Baqarah, itu sudah ringan. Nah, kalau sholat 8 rakaat Al-Baqarah, itu baru biasanya sholat begitu di tengah manusia. Iya. Kalau kita surah Al-Baqarah aja kita cicil ya, 2 malam baru selesai, 3 malam. Ya, itu yang sholat 1 juz setiap hari. Ada sebagian sholat Masya Allah, ya sampai pertengahan Ramadan masih surah Al-Baqarah. Ada yang sampai akhir Ramadan cuma di surah Al-Baqarah saja. Ya, baik. Dan itu harusnya di sholat itu kita berusaha hadir sholat di tempat yang imamnya itu mengkhatamkan Al-Quran dalam sholat. Karena mengkhatamkan Al-Quran itu maksud yang diinginkan di dalam sholat. Kita dengar Al-Quran dari awal sampai akhirnya. Kita dengar Al-Quran dari awal sampai akhirnya. Jelas ya? Baik. Jadi itu perlu kita perhatikan.